Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan instalasi Kali Linux 2020 dengan menggunakan VirtualBox. Oke, langkah awal kita buka VirtualBox, kemudian kita klik menu New, masukkan namanya, misalnya saya masukkan Kali Linux 2020. Kemudian versi Linuxnya saya ubah menjadi Linux 2.6 kernel 64 bit. Kemudian lokasi penyimpanannya saya ubah, misalnya saya simpan di drive D, nanti silakan disesuaikan dengan masing-masing. Saya simpan di virtual machine, saya create folder baru, saya beri nama Kali Linux 2020 misalnya. Klik select folder. Oke, kita klik next. Kemudian kita ubah memory size-nya, misalnya saya ganti menjadi 4 GB 4096 MB. Klik next. Kemudian kita klik create hard disk. Oke, kita pilih next, kemudian pilih dynamic, kemudian kita ubah, misalnya saya menjadi 20 GB. Oke, selanjutnya kita klik create. Oke, setelah dibuat virtual mesinnya, kita bisa klik menu setting, kemudian masuk tab system. Oke, kita bisa ganti misalnya prosesornya menjadi 2 ataupun 4 dan silakan disesuaikan. Kemudian masuk display, saya tambahkan memory cardnya menjadi 64 MB. Kemudian diklik tab storage, di situ ada controller IDE-nya empty, kemudian saya klik choose this file. Kemudian pilih ISO Linux-nya ada di mana. Oke, saya klik open, kemudian saya cek lagi networknya, di situ saya pakai NAT. Silakan disesuaikan. Saya klik OK. Oke, setelah itu kita bisa melakukan instalasi dengan mengklik tombol start. Kemudian nanti kita pilih ISO Linux-nya yang mana. Klik start. Oke, kita tunggu beberapa saat proses booting. Nah, ini muncul menu instalasi, kita pilih yang graphical install, klik enter. Oke, ini menunya, kita pilih bahasanya English, tetap continue. Kemudian lokasinya, karena saya di Indonesia, saya klik other, kemudian continue. Nah, disitu tidak ada pilihan, saya pilih Asia, klik continue, baru saya klik Indonesia, klik continue. Oke, untuk ini saya biarkan default US, kemudian juga layout keyboardnya standar US. Klik next, kita tunggu beberapa saat. Oke, untuk nama hostname saya beri nama misalnya Kali PC. Kemudian saya klik continue. Kemudian untuk domain name-nya saya kosongkan. Kemudian nanti saya klik continue. Oke, untuk user account misalnya saya kasih nama Yoga, nanti silakan disesuaikan. Klik continue. Kemudian untuk usernya juga sama, saya kasih Yoga, kemudian masukkan passwordnya, sebaiknya kombinasi huruf angka dan karakter spesial. Kemudian juga isikan password konfirmasinya, saya klik continue. Oke, untuk disknya waktunya saya pilih yang pertama ya, karena ada di Jakarta. Kemudian selanjutnya mengenai partisi hard disk. Nah, di sini saya pilih yang manual. Kemudian saya klik continue. Oke, saya pilih yang itu, SCSI itu 21 GB tadi. Saya klik continue. Kemudian saya klik yes, create partition disk. Oke, kemudian saya klik yang free space, saya klik continue.
kemudian saya klik create new partition. Nah di sini saya bikin yang pertama misalnya 1 GB, saya klik continue, saya klik primary, saya klik beginning, use as nya tetap extended 4, mount point nya saya ubah menjadi /boot. Oke, saya pilih /boot, klik itu, kemudian saya klik done partition, klik continue, kemudian saya klik yang free space kembali, saya klik continue, saya klik create new partition, continue. Nah di sini saya ubah misalnya 2 GB, continue, saya pilih primary, saya klik continue lagi, kemudian beginning. Nah saya ganti use as nya di sini menjadi klik continue dulu, menjadi swap. Oke, saya pilih swap area, saya klik continue, kemudian saya klik done setting up partition, kemudian saya klik yang free space lagi, saya klik continue, saya klik create new partition. Nah ini sisanya continue, saya pilih tetap primary, saya klik continue, dan saya klik done partition. Jadi saya sekarang punya partisi 3, /boot, /swap, dan / saya klik continue, finish partition, klik continue. Oke, kita pilih menu yes, kemudian klik continue, kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini untuk software selectionnya saya tetap biarkan default, tapi yang paling bawah saya pilih yang large ya. Jadi saya ingin semuanya diinstal, saya tik yang large, kemudian nanti saya klik continue. Desktop environment saya biarkan default. Oke, saya checklist yang terakhir, saya klik continue. Oke, kita tunggu beberapa saat proses instalasi. Oke, untuk grab saya pilih yes, kemudian saya klik yang bawah /dev/sda untuk lokasi instalasi grabnya, saya klik continue. Oke, kita tunggu beberapa saat, kemudian kita klik continue untuk melakukan selesai instalasi, dan nanti sistem akan melakukan restart. Sistem akan melakukan restart. Ini menu grabnya, pilih Kali Linux, kemudian kita tunggu lagi sampai masuk menu login. Oke, masukkan username-nya, misalnya saya Yoga, nanti dan passwordnya silakan disesuaikan. Jadi username dan password silakan diisi sesuai dengan yang dipilih saat instalasi. Kemudian enter atau klik login. Oke, sekarang kita sudah masuk dan berada di desktop Kali Linux. Nah, hal selanjutnya adalah dengan melakukan instalasi ya. Oke, saya coba buka terminal, saya cek misalnya IP saya berapa. Oke, itu IP saya terkoneksi ke NAT network, dan kemudian misalnya saya coba ping internet, apakah dapat ping google.com, internet juga sudah ada, dapat. Oke, langkah selanjutnya adalah saya klik menu insert devices tadi ya, VirtualBox tools. Oke, di situ dia akan memount CD, saya klik double klik gitu. Kemudian dia ada di /media /cd-rom 0, jadi kita bisa pergi ke CD ya. Saya coba besarkan, zoom in. Oke, misalnya saya nanti masuk menu CD /media /cd-rom 0, kemudian di situ ada untuk menjalankannya saya ketik sudo spasi sh spasi vmbox linux edition run ya, vmbox linux itu dia, linux edition dan .run, enter. Oke, masukkan password
user yang tadi untuk login. Ketik yes, kemudian enter. Do you wish to continue? Yes. Enter. Oke, dia akan melakukan instalasi modul VirtualBox, ya anggaplah sebagai driver. Kemudian dia selesai dan kita butuh reboot, ya. Ketik reboot, kemudian enter. Oke, kita coba login kembali. Oke, yang pertama kita masukkan username dan password untuk login. Nah, sekarang drivernya sudah terinstall dan saya bisa klik di situ menu devices, kemudian misalnya share clipboard bidireksional, devices, drag and drop, klik bidireksional. Dan saya bisa mengubah misalnya ini screen resolutionnya, ya, klik menu display, nanti screen resolutionnya kita ubah, kita sesuaikan, kita maximize ya atau full screen, nanti pilih yang sesuai. Misal saya pilih yang ini, kemudian saya klik OK, nanti apply. Nah, di situ saya sudah besar layarnya, saya bisa klik yang view yang full screen ya, jadi dia akan menyesuaikan full screen dari resolusi desktop kita. Nah, di situ di klik kanan ada menu application. Nah, di sini adalah menu-menu yang memang spesialisasi Kali Linux ya, mulai dari information gathering, kemudian nanti ada menu sub menunya, kemudian ya di situ ada sub menu juga berisi toolsnya, ada vulnerability analysis, web application analysis, ada database assessment, ada password attack termasuk offline, online, password, ada wireless attack. Nah, di situ ada tools-toolsnya. Kemudian ada menu yang lain, reverse engineering, exploitation tools, knifing, post exploitation, forensic, report tools. Ya, nanti ada menu-menunya. Reporting tools, social engineering tools, system service dan sebagainya. Oke, demikian instalasi Kali Linux 2020.4. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.